Salah satu hal yang menjadi dasar bagi kita berpikir tentang hal yang tadi, yaitu kedamaian, ketentraman, adalah sebuah kisah tentang tokoh masa lalu yang ada kaitannya dengan kegemaran kita, yaitu melihara burung perkutut. Beliau adalah Ki Ageng Pengging, sosok yang sangat fenomenal, dapat dikatakan pemikir tasawuf sufi ya, di tanah Jawa. Ki Ageng Pengging yang menghabiskan dengan sembahyang, sholat, puasa, laku-laku spiritual. Karena itulah sejatinya kenikmatan kedamaian. Karena itulah sejatinya ketentraman dari kita para penghobi burung perkutut apabila kita mau belajar dari kisah-kisah para tokoh terdahulu. Selamat dunya lan akhiripun nggih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sagung dumadi, salam lembut selembut-lembutnya kelembutan. Pagi hari ini pukul 4 dini hari kami menjumpai Anda dalam suasana tenang, dalam suasana damai dan sejuk. Apalagi tadi malam sudah diguyur hujan. Alhamdulillah pagi ini bintang di langit terlihat sehingga kita dapat menikmati suasana yang cukup indah. Parandoro dimanapun Anda berada, berbicara tentang kegemaran kita yaitu memelihara burung perkutut, ada baiknya apabila pembahasan kita lebih jauh ke dalam tentang filosofi kebudayaan burung perkutut. Tentu dalam mempelajari filosofi budaya perkutut ada banyak kajian-kajian, salah satunya adalah kaitan kita mempelajari burung perkutut dengan sejarah Nusantara, sejarah masa lampau yang tentunya telah diwariskan oleh leluhur bangsa kepada kita. Parandoro, ketika kita memelihara burung perkutut, salah satu tujuannya adalah kita mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Karena hobi memelihara burung perkutut sebagai kukilo kelangenan, peliharaan berbeda dengan hobi-hobi yang lain. Mungkin kalau hobi-hobi yang lain memiliki kepuasan-kepuasan yang bersifat duniawiyah, namun kalau memelihara burung perkutut nanti kita akan mendapatkan nuansa kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Salah satu hal yang menjadi dasar bagi kita berpikir tentang hal yang tadi, yaitu kedamaian, ketentraman, adalah sebuah kisah tentang tokoh masa lalu yang ada kaitannya dengan kegemaran kita, yaitu melihara burung perkutut. Beliau adalah Ki Ageng Pengging, sosok yang sangat fenomenal, dapat dikatakan pemikir tasawuf sufi ya, di tanah Jawa yang hidup pada era masa kerajaan Demak, yaitu ketika masa Sultan Demak ketiga, Sultan Trenggono. Lebih jelas, mari kita ikuti pembahasannya. Parandoro, ketika kita menggeluti bidang perkutut, manfaat yang dapat kita peroleh adalah salah satunya mengerti kaitannya dengan sejarah budaya masa lampau. Kita yang telah menggeluti budaya perkutut ingin mendapatkan ketentraman dan kedamaian. Nah, salah satunya adalah burung perkutut yang berasal dari Tangguh daerah Pengging. Nah, Pengging yang berada saat ini di daerah Boyolali tentunya secara geografis berada di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan secara kebudayaan kalau berdasarkan tangguh burung perkututnya yaitu berada pada Tangguh Peralihan
Tangguh Peralihan berarti antara peralihan Tangguh Demak menuju Tangguh Mataram, karena posisi Pengging berada di Kabupaten Boyolali yang daerah kekuasaannya yaitu di Kerajaan Pajang. Jadi setelah dari Demak Bintoro, kemudian Pajang, baru menuju ke Mataram. Ketika membahas Tangguh Pajang, peralihan dari Demak menuju ke Mataram, ada satu tokoh yang tadi sudah kami sebutkan, yaitu Ki Ageng Pengging. Nah, di sini Ki Ageng Pengging itu banyak versi, karena Ki Ageng ini adalah julukan kepada seseorang tokoh yang dianggap besar, yang dianggap sebagai panutan daerah tertentu atau suku tertentu, atau mewakili etnis, mewakili kelompok tertentu. Nah, di sini Ki Ageng Pengging, karena Pengging ini nama sebuah tempat, Pengging ini sebuah daerah yang telah lama ada, telah ramai sejak dulu, bahkan di masa kerajaan sebelum Demak, yaitu Kerajaan Majapahit, bahkan konon sebelum Majapahit, yaitu tepatnya pada masa Singosari, ketika saat itu rajanya bernama Kertanegara. Nah, Pengging sendiri sejak dimulai era Majapahit menjadi sebuah kadipaten, ya, berarti bagian dari provinsi, kadipaten yang memiliki pemerintahan di bawah Kerajaan Majapahit. Nah, Kadipaten Pengging ini dikatakan ramai karena memang menjadi pusat pemikir atau pusat kegiatan agama. Di sana terdapat seorang tokoh yang sangat legendaris, yaitu Ki Ageng Pengging. Entah jumlahnya Ki Ageng Pengging itu ada berapa, namun dari beberapa kisah dituturkan, terutama dalam kisah sufi, para tokoh sufi Jawa yang ditulis oleh seorang penulis sejarah, yaitu Agus Wahyudi, itu mengatakan di situ ada beberapa tokoh di Pengging yang kemudian disematkan dengan nama Ki Ageng Pengging. Yang pertama yaitu Ki Ageng Pengging yang hidup pada masa Prabu Brawijaya kelima, yang kemudian mempunyai seorang putra. Nah, putranya ini bernama Andayaningrat. Nah, Andayaningrat ini juga kemudian menjadi Ki Ageng Pengging karena menggantikan posisi ayahnya, yaitu Ki Ageng Pengging I atau Ki Ageng Pengging yang terdahulu. Baiklah, untuk menyederhanakan, maka kita berbicara tentang Pangeran Andayaningrat, putra dari Ki Ageng Pengging yang terdahulu. Dalam sebuah kisah, ketika terjadi sebuah peperangan di Trowulan Majapahit, itu Prabu Brawijaya kelima memerlukan seorang tokoh panglima perang, atau istilahnya seorang senapati atau senopati yang akan memimpin pasukan. Nah, karena di antara beberapa senopati yang telah ada itu gagal atau kurang mampu membawa pasukan untuk melakukan peperangan, maka dipanggillah salah seorang pemuda yang berasal dari Pengging, yaitu Pangeran Andayaningrat. Pangeran Andayaningrat menghadap Prabu Brawijaya kelima ke Trowulan Majapahit, kemudian ditanyakan dan akhirnya diberi gelar senapati. Setelah berangkat berperang, akhirnya Pangeran Andayaningrat ini singkat cerita mampu memberikan kemenangan bagi pasukan Majapahit. Pangeran Andayaningrat kemudian oleh Prabu Brawijaya kelima dinikahkan dengan putri dari beliau. Berarti artinya di sini Pangeran Andayaningrat kemudian menjadi menantu dari Prabu Brawijaya kelima. Dari perkawinannya dengan Diah Pembayun atau putri dari Prabu Brawijaya kelima tersebut, kemudian Pangeran Andayaningrat dikaruniai dua orang putra, yaitu yang pertama bernama Kebu Kanigoro dan yang kedua adalah bernama Kebu Kenongo. Nah, kita berhenti sampai di sini dulu. Nanti kita kemana arahnya, yaitu perbincangan Ki Ageng Pengging yang selanjutnya atau Ki Ageng Pengging yang ketiga. Nah, setelah memiliki dua orang putra, kemudian Prabu Brawijaya kelima menawarkan kepada Pangeran Andayaningrat atau menantunya sendiri untuk menetap di Majapahit. Namun Pangeran Andayaningrat lebih memilih untuk pulang ke desanya, yaitu ke Kadipaten Pengging. Tujuannya adalah untuk mengabdikan diri kepada rakyat Pengging, karena memang
rakyat Pengging masih membutuhkan seorang tokoh yang mampu memimpin di Pengging. Nah, Pangeran Andayaningrat berserta permaisurinya, yaitu putri dari Prabu Brawijaya kelima dan juga 2 orang putra, Kebu Kanigoro dan Kebu Kenongo, pulang menuju ke Pengging. Sesampai di Pengging, mereka hidup, membina, mengasuh, dan tentunya menjadi tokoh yang sangat disegani di Pengging karena mampu memberikan pelayanan pengayoman dan mengantarkan Pengging menuju daerah atau kadipaten yang makmur, aman, tentram, dan damai. Berjalannya waktu, kemudian terjadi sebuah masalah, yaitu di mana terjadi perang Paregreg ya. Di kala itu ketika terjadi peperangan antara penguasa-penguasa di Majapahit, perang saudara yang berkepanjangan, kemudian tentunya hal ini akan melibatkan Pengging karena bagaimanapun Pengging adalah bagian dari Majapahit. Waktu berlalu, kemudian ada lagi sebuah permasalahan, yaitu antara Demak dan Majapahit. Ketika terjadi peperangan antara Demak dan Majapahit, di sana Pengging membela atau menjadi salah satu pendukung dari Majapahit kala itu. Nah, di kala itu juga Pangeran Andayaningrat melakukan peperangan di sana, dan di sana Pangeran Andayaningrat gugur. Ya, meninggal dalam peperangan, gugur di tangan Sunan Ngudung atau Raden Ngusman Aji. Raden Ngusman Aji ini dalam kisah kemudian adalah nanti akan mempunyai seorang putra, yaitu Syekh Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Nah, ketika setelah meninggal atau gugurnya Pangeran Andayaningrat, kemudian Kebu Kenongo dan Kebu Kanigoro beserta ibunya, ya, berarti putri dari Prabu Brawijaya V, kembali ke Trowulan Majapahit. Nah, singkat cerita, kemudian Kebu Kanigoro dan Kebu Kenongo diasuh oleh kakeknya Prabu Brawijaya V dan neneknya Putri Andorowati. Kemudian tak lama berselang, Putri Andorowati kemudian ditinggal oleh Prabu Brawijaya kelima yang mengasingkan diri karena terdesak oleh pasukan Demak, mengasingkan diri ke Gunung Lawu. Bagaimana nasib 2 orang remaja, yaitu Kebu Kanigoro dan Kebu Kenongo? Akhirnya mereka bersama neneknya ikut dengan Sunan Ampel, mendapatkan asuhan dari Sunan Ampel, mendapatkan ilmu dari Sunan Ampel, sekaligus mondok atau di pondok pesantrennya milik Sunan Ampel. Tak lama kemudian Sunan Ampel wafat, 2 remaja Kebu Kanigoro dan Kebu Kenongo diasuh oleh putra dari Sunan Ampel, yaitu Sunan Bonang. Nah, kemudian setelah beberapa tahun dengan Sunan Bonang, di sana mereka menimba ilmu, akhirnya mereka pulang kembali ke Pengging. Nah, siapa sebenarnya Kebu Kanigoro dan Kebu Kenongo? Nah, 2 orang cucu dari Prabu Brawijaya V ini kok kita bahas dalam kaitannya dengan Tangguh Burung Perkutut. Nah, di sini dari 2 bersaudara itu kita akan sedikit membahas tentang kehidupan dari Raden Kebu Kenongo, karena Raden Kebu Kanigoro kehidupannya cenderung menekuni bidang-bidang spiritual, menyepi di gunung, semedi, bertafakur. Sedangkan Kebu Kenongo inilah yang kemudian nantinya suatu ketika menjadi Ki Ageng Pengging yang tersohor dan mampu membawa Pengging ke dalam masa puncak kejayaan. Nah, sahabat Parandoro, dari perilaku Ki Ageng Pengging kita dapat mendapatkan kisah ya, yaitu nantinya Ki Ageng Pengging ini hidup sederhana, hidup di desa, hidup di pelosok, berprofesi sebagai petani, hidup merakyat dengan sesama rakyatnya itu tanpa sekat, menikmati hidupnya dengan sederhana, dan hari-harinya dihabiskan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat agamis dan sosial tanpa ingin kembali menjadi seorang raja. Padahal beliau adalah cucu dari Prabu Brawijaya kelima yang masih memiliki hak untuk duduk di keraton. Nah, dari sini mengatakan bahwa Tangguh Perkutut Pajang, peralihan dari Demak Bintoro menuju ke Mataram,
memiliki sifat atau karakter yang kurang lebih terwakili oleh seorang tokoh, yaitu Ki Ageng Kebo Kenongo, atau yang kemudian terkenal dengan Ki Ageng Pengging III, karena telah 3 generasi yang tercatat dalam sejarah, dari kakek, kemudian ayahnya, dan beliau. 3 generasi Ki Ageng Pengging. Kehidupan yang sangat agamis, kultur budaya yang sangat Jawa, menjadikan Ki Ageng Pengging nyaman hidup di pelosok desa, menikmati hari-hari dengan penuh kesederhanaan. Itulah yang ingin disampaikan dari Perkutut Tangguh Pajang, dari seorang tokoh yang bernama Ki Ageng Pengging. Dengan lika-liku perjalanan sejarah panjangnya, mampu hidup tenang dan tentram. Bahkan karena dia itu sebenarnya masih mewarisi tahta kerajaan Majapahit, dia enggan untuk merebut atau melakukan perlawanan demi sebuah tahta. Nah, sampai di sini berarti kita mampu memetik pelajaran bahwa memiliki burung perkutut adalah sebuah kedamaian, ketenangan, ketentraman. Laku yang seperti dijalani oleh Ki Ageng Pengging itu mampu menjadikan wujud dari contoh para penggemar burung perkutut, para penghobi yang ingin mendapatkan ketenangan, seperti beliau Ki Ageng Pengging yang menghabiskan dengan sembahyang, sholat, puasa, laku-laku spiritual. Karena itulah sejatinya kenikmatan kedamaian. Karena itulah sejatinya ketentraman dari kita para penghobi burung perkutut, apabila kita mau belajar dari kisah-kisah para tokoh terdahulu. Karena semua tokoh dalam Tangguh Burung Perkutut telah memberikan contoh pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebih apa yang telah diberikan contoh oleh para tokoh-tokoh tersebut bisa kita ambil dan bisa kita pelajari untuk kemudian kita amalkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang, generasi-generasi berikutnya. Nah, sahabat Parandoro, kurang lebih demikian pembahasan tentang bagaimana kita mempelajari Perkutut Tangguh Pajang sehingga mampu mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersamaan dengan selesainya pembahasan kita pada pagi hari ini, azan subuh telah berkumandang. Setelah ini mari kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di langgar surau, musola atau masjid, bagi Anda yang ingin menjalankan, bagi Anda yang muslim. Terima kasih. Dari lereng Gunung Muria, Kabupaten Kudus, Cah Bejo pamit undur diri. Semoga ada manfaatnya. Salam Rahayu, Sagung Dumadi, salam lembut selembutnya kelembutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.